Pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang membuatku sadar? Kenapa kita bisa berpikir, merasakan, dan menyadari segala hal yang terjadi di sekitar kita? Apakah kesadaran itu hanya sekedar pengalaman pribadi, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Kesadaran. Satu kata, tetapi begitu banyak makna. Sejak zaman kuno, manusia sudah mencoba memahami apa itu kesadaran. Para filsuf seperti Descartes berkata, "Aku berpikir, maka aku ada." Dengan kata lain, keberadaan kita sebagai manusia sangat terkait dengan kesadaran kita. Tapi apakah benar kesadaran hanya tentang berpikir? Di dunia modern, ilmuwan seperti Daniel Dennett menyebut kesadaran sebagai sebuah ilusi yang sangat berguna. Sesuatu yang kita alami tetapi sulit dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Mari kita mulai dengan memikirkan filosofi. Sejak zaman filsuf Yunani, kesadaran sudah menjadi bahan diskusi. Plato menganggap dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari kenyataan yang lebih dalam. Lalu ada Descartes, yang terkenal dengan skeptisisme radikalnya. Ia bertanya, apa yang bisa saya percayai sebagai kebenaran yang tidak bisa disangkal? Dan jawabannya sederhana, aku berpikir, maka aku ada. Dengan kata lain, kesadaran adalah dasar dari segala pengetahuan kita. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan kita tentang kesadaran mulai berubah. Ilmu pengetahuan mulai berperan penting dalam memecahkan misteri ini. Antonio Damasio, seorang ilmuwan saraf, berpendapat bahwa kesadaran berasal dari cara otak kita mengorganisir pengalaman dan perasaan kita. Menurutnya, kesadaran bukanlah sesuatu yang terpisah, tetapi sebuah fenomena yang muncul dari interaksi yang kompleks antara berbagai bagian otak. Tapi apa artinya semua ini bagi kita? Bagaimana kita mengalami kesadaran sehari-hari? Apakah kesadaran kita berhubungan dengan kemampuan kita untuk merasakan dunia luar, atau lebih kepada apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri? Ketika kamu merasa cemas, marah, atau bahagia, itu adalah manifestasi dari kesadaranmu yang lebih mendalam, pengetahuan tentang apa yang terjadi pada tubuh dan pikiranmu. Ada satu aspek kesadaran yang menarik, hubungan antara kesadaran dan waktu. Apa yang kita sebut sebagai waktu, sebenarnya adalah konstruksi dalam pikiran kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa waktu bergerak maju, namun apa yang kita alami, kesadaran tentang momen sekarang, terjadi di luar pemahaman kita tentang waktu linear. Filsuf Henry Bergson berpendapat bahwa waktu yang kita alami dalam kesadaran tidak terikat oleh jam atau kalender. Waktu itu fluid, seperti arus yang mengalir tanpa batasan. Jadi, apakah kita benar-benar mengalami waktu, atau justru kita yang membentuknya dalam kesadaran kita? Selanjutnya, mari kita bicara tentang kesadaran diri. Pernahkah kamu merasa seolah-olah diri kamu sedang mengamati diri kamu sendiri? Ini adalah contoh dari refleksi diri, kemampuan kita untuk memandang diri kita sebagai objek yang bisa dianalisis. Tetapi, dari mana datangnya kesadaran diri ini? Menurut psikolog William James, kesadaran diri adalah inti dari identitas kita. Tanpa itu, kita akan kehilangan pemahaman tentang siapa kita sebenarnya. Tapi, apakah kesadaran diri ini menghalangi kita untuk melihat dunia tanpa prasangka? Apakah dengan terlalu banyak memikirkan diri, kita malah kehilangan koneksi dengan dunia luar? Hari ini, kesadaran kita juga dipengaruhi oleh dunia digital. Dengan teknologi yang semakin maju, kita terhubung dengan dunia luar dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Tapi, apa artinya menjadi sadar di era digital ini? Filsuf dan penulis Sherry Turkle berbicara tentang kesendirian bersama, di mana kita terhubung dengan orang lain secara virtual tetapi tetap merasa kesepian.
Media sosial, misalnya, memberikan gambaran diri kita yang tampak sempurna. Tetapi apakah itu menciptakan kesadaran yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya? Atau justru menciptakan ilusi identitas yang terfragmentasi? Pernahkah kamu mendengar tentang pengalaman mistis? Beberapa orang melaporkan merasa lebih terhubung dengan dunia atau alam semesta dalam keadaan tertentu, seperti dalam meditasi atau saat berada di puncak spiritualitas. Tetapi, apakah itu hanya ilusi dari kesadaran kita? Menurut William James, pengalaman mistis adalah salah satu bentuk kesadaran yang lebih tinggi. Saat seseorang mengalami pencerahan, ia merasa ada di luar batasan fisik tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran bisa melampaui pengalaman sehari-hari kita dan menyentuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kesadaran juga seringkali dikaitkan dengan kematian. Apa yang terjadi dengan kesadaran kita saat kita mati? Apakah kesadaran itu hanya berhenti, atau apakah ia terus ada dalam bentuk yang tak terjangkau oleh kita? Filsuf seperti Heidegger melihat kematian sebagai sesuatu yang membebaskan, sebuah akhir yang membuka pemahaman kita tentang eksistensi. Namun, ilmuwan modern seperti Sam Harris berpendapat bahwa kesadaran akan berhenti begitu otak kita berhenti bekerja. Jadi, apakah kematian adalah akhir dari kesadaran, atau adakah sesuatu yang lebih yang tidak bisa kita ketahui? Akhirnya, mari kita berbicara tentang kebebasan. Apakah kita benar-benar bebas dalam kesadaran kita? Atau adakah kekuatan luar yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak? Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialis, percaya bahwa kita memiliki kebebasan mutlak dalam kesadaran kita. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebebasan ini datang dengan tanggung jawab yang besar untuk menciptakan makna hidup kita sendiri. Tetapi, dalam dunia yang penuh pengaruh eksternal, seberapa banyak dari kebebasan itu yang benar-benar milik kita? Jadi, apakah kita benar-benar memahami kesadaran? Filsuf dan ilmuwan telah mencoba menggali inti dari pengalaman manusia ini. Tapi kenyataannya, kita masih jauh dari menemukan jawabannya yang pasti. Kesadaran mungkin bukan sesuatu yang bisa kita ukur atau lihat dengan mudah. Tetapi setiap kali kita merasa, berpikir, dan menyadari, kita telah membuktikan bahwa kesadaran itu ada dalam diri kita. Mungkin, seperti yang dikatakan Immanuel Kant, kita tidak dapat mengetahui dunia seperti apa adanya, tetapi hanya dunia yang tampak dalam kesadaran kita. Kesadaran adalah jendela kita untuk melihat dan merasakan dunia. Dan meskipun kita tidak selalu dapat menjelaskan sepenuhnya bagaimana itu bekerja, kita pasti bisa merasakannya setiap hari. Jadi, apa pendapatmu? Apakah kesadaran hanya ilusi, ataukah itu adalah esensi dari eksistensi kita? Jangan lupa untuk berkomentar dan bagikan pemikiranmu tentang kesadaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.